Halo Pak Damar dan teman-teman, selamat pagi. Saat ini kami akan mempresentasikan terkait tugas yang telah Pak Damar berikan, yaitu terkait profesionalisme. Di sini saya akan men-share screen-kan PowerPoint untuk profesionalisme. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, kelompok profesionalisme dari kelompok 6. Yang pertama ada Ayu Anggreni Dewi Brata dengan NIM 195114026. Selanjutnya ada saya sendiri, Thomas Irianto Leblebli dengan NIM 195114030. Dan juga ada Rian Maurice Saragih dengan NIM 195114033. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, akan kami tampilkan terkait video ketidakprofesionalitasan oleh public relation dari PT KAI, di mana kejadian ini baru hangat-hangat juga terjadi di bulan Juli tahun 2021. Ya, di sini akan saya share screen kan. Oke, nah di situ mungkin teman-teman Pak Damar juga bisa melihat. Oke, di situ mungkin teman-teman dan juga Pak Damar juga bisa melihat terkait gimana sih betapa tidak profesionalitasnya public relation dari PT KAI ini terhadap publik. Gimana sebenarnya kan di sini tugas dari public relation itu kan sebagai jembatan ya, tetapi kok malah dari PT KAI-nya menanggapinya dengan tidak enak. Nah, untuk itu di hari ini kami akan menjelaskan terkait profesionalisme, apa sih sebenarnya profesionalisme, apa yang harus dimiliki seseorang terhadap tindakan profesionalisme, gimana sih biar kita benar-benar bisa mewujudkan profesionalisme itu dalam kehidupan pekerjaan besok. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu profesionalisme. Jadi, profesionalisme ini berasal dari kata istilah profesional yang dasar katanya adalah profession atau profesi. Dalam bahasa Inggris, profesionalism secara leksikal berarti sifatnya profesional. Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Di sini saya akan juga menjelaskan menurut KBBI. Jadi, menurut KBBI ini ada 3 arti dari kata profesionalisme. Yang pertama adalah profesional adalah kata sifat, yang maksudnya adalah yang bersangkutan dengan profesi. Contohnya seperti Dian berprofesi sebagai guru. Yang kedua adalah profesional adalah suatu kepandaian khusus. Contohnya itu seperti Denny merupakan penyanyi profesional. Lalu yang ketiga adalah profesional adalah pembayaran untuk melakukannya. Contohnya seperti pertandingan basket profesional. Next slide. Di sini ada 4 tokoh ya. 4 tokoh ini akan mengartikan apa itu arti profesionalisme. Yang pertama adalah pramuji. Jadi menurut pramuji ini, profesionalisme ini merupakan lampangan kerja tertentu yang ditempati beberapa orang dengan kemampuan tertentu. Lalu yang kedua adalah Corten dan Alfonso. Menurut mereka itu, profesionalisme itu merupakan kecocokan antar kemampuan yang dimiliki birokrasi dengan kebutuhan tugas.
Lalu yang ketiga ada Longman. Menurut Longman ini, profesionalisme merupakan tingkah laku, keahlian, atau kualitas serta seseorang yang profesional. Lalu yang terakhir ada Imawan. Menurut Imawan ini, profesionalisme ini menunjukkan hasil kerja yang sesuai dengan standar teknis atau etika sebuah profesi. Baik, dan selanjutnya ada aspek profesional yang dituturkan menurut Hamalik, di mana ia mengungkapkan bahwa tenaga kerja pada hakikatnya mengandung aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada aspek potensial, di mana aspek potensial ini adalah aspek yang dimiliki dari diri kita sendiri. Seperti contohnya bakat kita, minat, motivasi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya juga ada aspek profesionalisme dan juga vokasional, di mana tenaga kerja ini memiliki kemampuan dan keterampilan kerja dalam bidang tertentu, disesuaikan dengan potensi yang sudah dimilikinya. Selanjutnya yaitu aspek fungsional, bahwa setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara tepat sesuai dengan job desk-nya, seperti itu. Dan yang keempat ada aspek operasional, di mana setiap tenaga kerja dapat mendayagunakan kemampuan dan juga keterampilannya, jadi bisa lebih eh, diperluas lagi agar potensi yang dimilikinya dapat berguna. Dan yang kelima, ada juga aspek personal. Setiap pekerjaan harus memiliki sifat-sifat kepribadian yang menunjang ke pekerjaannya itu. Seperti contohnya, memiliki sikap bertanggung jawab, memiliki sifat jujur, mandiri, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada aspek produktivitas, di mana setiap tenaga kerja harus memiliki motif untuk berprestasi, terus berupaya nih agar pekerjaan yang ia kerjakan itu dapat membuahkan hasil, seperti itu. Dan selanjutnya menurut Siagian, konsep profesional juga dapat dilihat dalam diri dengan beberapa segi. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu kreativitas atau creativity, yaitu ide baru, di mana kita harus memiliki jiwa memiliki kreativitas, karena kita nggak mungkin nih teman-teman kok misalkan kita bekerja masih sesuai dengan peraturan lama dan tidak mengikuti perkembangan zaman, di mana kita tuh dituntut sebenarnya untuk memiliki jiwa kreativitas dan open terhadap hal-hal baru, sehingga kita bisa dianggap tidak kolot gitu, karena kan kita menerima masukan dan juga memiliki hal-hal baru. Dan selanjutnya yaitu inovasi atau innovation, yaitu mencari cara dalam suatu permasalahan. Nah, kita flashback lagi kembali ke permasalahan di PT KAI tadi, di mana gimana sih kita itu mencari cara agar permasalahan yang dilontarkan oleh pelapor itu kepada pihak public relation di PT KA ini. Nah, sebenarnya dengan inovasi yang terbaik seperti contohnya ya ini mungkin kita menjawabnya dengan open, dengan ceria, dan tidak dengan sindiran-sindiran, karena itu dapat menimbulkan kerusuhan juga. Dan yang selanjutnya yaitu ada responsivitas atau responsivity, yaitu tanggapan terkait sesuatu. Nah, kalau misalkan yang tadi kan mereka menanggapi permasalahan ini dengan mencuit di Twitter atau memberi jawaban yang menurut saya pun itu tidak mengenakan untuk dibaca, karena dia malah menyalahkan pihak pelapor, padahal kan juga pelapor itu juga niatnya baik. Nah, harusnya ini dari pihak public relation di PT KA ini menanggapinya dengan lebih bertanggung jawab lagi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. Oke, yang selanjutnya apa sih karakteristik profesionalisme? Nah, ini menurut Martin Jr. Di mana yang pertama itu ada equality, yaitu perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Jadi kalau dari kasus PT KAI yang tadi, seharusnya dari pihak PT KAI itu memperlakukan sama di antara pelapor dengan korban. Jadi di mana yang seperti kita ketahui pada saat ini tuh pada kasus pelecehan seksual terutama
korban yang terkena pelecehan seksual itu biasanya malu untuk melapor karena itu bisa termasuk dalam aib seperti itu. Jadi seharusnya pelapor pun harus tetap sigap dihargai dan ditanggapi juga seperti itu. Lalu selanjutnya ada equity, di mana perlakuan yang sama kepada masyarakat itu masih tidak cukup. Nah, selain itu juga perlakuan yang benar itu juga selanjutnya ada yang adil seperti itu. Lalu selanjutnya loyalty, yaitu kesetiaan kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Lalu yang terakhir ada accountability, siap menerima tanggung jawab, di mana seperti PT KAI tadi, mereka siap bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Jadi mereka sempat meminta maaf juga melalui Twitter. Oke, next. Nah, di sini ini bukti bahwa PT KAI meminta maaf atas kesalahan mereka. Oke, next. Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri profesionalisme? Nah, yang pertama itu keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang baik. Lalu selanjutnya, berusaha meningkatkan dan memelihara perilaku profesionalnya melalui perwujudan perilaku profesional. Nah, perwujudan profesional tersebut itu dilakukan bisa melalui berbagai cara. Misalnya cara berpenampilan, cara berbicara, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, serta sikap hidupnya sehari-hari. Lalu selanjutnya, keinginan untuk senantiasa mengejar berbagai kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini jadi seseorang untuk terlihat profesional, menjadi profesional itu harus mau berkembang. Jadi selalu upgrade seperti itu. Lalu selanjutnya, nah, di sini cara meningkatkan profesionalisme. Yang pertama, harus tepat waktu. Di sini tidak mengulur waktu, di mana kita tidak boleh melebihi batas deadline seperti itu. Lalu selanjutnya ada jujur. Nah, kejujuran ini penting untuk membangun kepercayaan orang lain. Lalu selanjutnya ada bertanggung jawab. Nah, di dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, seseorang itu harus bertanggung jawab atas pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Seperti contoh PT KAI yang tadi sudah saya contohkan, di mana mereka ketika mereka membuat kesalahan, mereka mau bertanggung jawab untuk memohon permintaan maaf. Nah, selanjutnya itu ada menghargai orang lain. Di mana salah satu contoh menghargai orang lain ini bisa dengan menghargai pendapat. Nah, selain itu juga kita juga bisa memberi kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya di situ. Nah, lalu selanjutnya ada fokus. Di sini jangan sampai fokus itu teralihkan dengan hal-hal yang tidak seharusnya diperhatikan pada jam kerja. Di mana di saat jam kerja kita malah memperhatikan hal-hal lain, misalkan di luar pekerjaan seperti teman atau hal-hal yang tidak ada berhubungannya dengan pekerjaan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada self-upgrading, di mana semua orang harus mampu mendorong dirinya untuk terus belajar. Seperti contoh yang sebelumnya juga, kita harus terus upgrade diri kita sendiri, kita harus terus belajar, di mana kita bisa menunjukkan gitu profesional kita dalam pekerjaan kita. Kita akan menjadi menjadi orang yang lebih baik lagi dengan meningkatkan profesional kita. Seperti itu. Nah, berikut presentasi kami mengenai profesionalisme. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.